Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang memberkati kita umur yang panjang, sejatinya memberi waktu atau kesempatan kepada kita untuk bersyukur kepadanya dengan beribadah sesuai aturannya dan mencontoh Rasulnya untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan kasih sayangnya, untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan cintanya, untuk mendapatkan karunia-Nya, dan untuk mendapatkan keberkahannya. Tema khutbah Jumat pada siang hari ini adalah waktu harta yang paling berharga atau waktu harta yang paling mahal. Dalam ungkapan hikmah dikatakan al-waktu asmanu minadz zahab, bahwa waktu lebih berharga dari emas. Bahkan orang barat mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Menunjukkan betapa pentingnya waktu, betapa berharganya waktu. Jadi rugi jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam ungkapan hikmah lainnya dikatakan al-waktu kasayf ilam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotongmu. Artinya celaka dan binasa ya, jika waktu itu dilalaikan, waktu itu diabaikan. Kenapa? Karena waktu terus berjalan. Ada 3 cara menyikapi waktu. Yang pertama, belajarlah dari masa lalu, mama dhofata. Yang kedua, bersiaplah untuk menghadapi masa depan, wal mu'ammalu ghaibun, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Wa anta sa'atul lati anta fiha. Jadi waktu itu ada waktu kemarin, itu telah berlalu, tidak bisa balik lagi. Kemudian waktu yang akan datang itu masih gaib. Kita tidak tahu apakah masih mengalaminya atau tidak. Tapi ada waktu sekarang, di mana waktu yang sangat berharga, yang sangat menentukan masa depan kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu harta yang paling berharga adalah waktu-waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah merinci waktu-waktu yang dianugerahkan kepada manusia untuk diisi dengan sebaik-baiknya, diisi dengan ibadah, diisi dengan amal saleh. Jadi ada waktu malam, wal lail, waktu fajar wal fajr, ada waktu subuh was subh, ada juga waktu duha wal duha, waktu siang wan nahar, waktu asar wal asri, dan 7 waktu siang wan nahar. Jadi ada waktu-waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Ini waktu yang sangat berharga, waktu yang betul-betul
penting bagi hidup dan kehidupan manusia. Ya. Kemudian waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk beribadah kepada Allah. Sebab Allah menciptakan manusia sejatinya adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar selalu dekat kemudian bersamanya. Nah, kemudian waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang diciptakan untuk berbuat baik. Ya, karena berbuat baik itu asar daripada ibadah. Salah satu ciri orang yang ibadahnya mabrur, ibadahnya makbul, ya, adalah ya, yang kemudian dari ibadahnya itu membuahkan kebaikan. Dan ini Allah memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hendaklah kalian ruku, hendaklah kalian sujud, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian yaitu Allah. Kemudian ditutup dengan waf'alul khair, dan berbuat baiklah la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung, ya, mendapatkan surga Firdaus, dijadikan sebagai pewaris, ya, surga Firdaus. Kemudian dalam sebuah nasihat disebutkan man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Ya. Siapa saja yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Ya. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, dan siapa yang kemudian hari ininya lebih baik dan lebih jelek dari hari kemarin, ya, bahwa muflis, dia termasuk orang yang bangkrut, ya, orang yang dilaknat dalam ungkapan lain. Wa man kana yaumuka amsihi fa huwa maqdun, dan siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, maka dia termasuk orang yang tertipu, ya, tertipu dengan waktu yang Allah sediakan, ya, untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan, ke arah yang lebih baik. Kemudian waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk sholat, ya. Karena sholat itu perintah khusus, ya, dari Allah tanpa melalui perantara. Rasul langsung dipanggil menghadapnya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan kendaraan yang super cepat, super canggih, berangkat pada Isya, pulang sebelum subuh. Dan yang dibawanya adalah sholat. Walaupun cuma 5 waktu, setara dengan sholatnya Bani Israel yang 50 waktu. Jadi kalau umat Islam sekarang sholatnya 50 waktu, berarti setengah jam sekali sholatnya itu. Tapi kemudian dengan rahmat Allah, ya, Allah kemudian ngasih dispensasi keringanan, yaitu 5 kali. Jadi 5 jam sekali rata-rata sholatnya. Tapi kalau ingin sempurna, ya, maka Allah, ya, sediakan sholat sunnah, ya, yang tidak kurang dari 30 macam sholat sunnah. Itu disebut tatawu. Kalau mampu silakan lakukan nawafil sebagai pelengkap dari ibadah sholat wajib, kemudian disempurnakan dengan ibadah sholat sunat itu. Kenapa inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu? Bahwa dari amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Siapa yang salatnya bagus, salatnya baik, salatnya salih, maka dia termasuk orang yang beruntung dan sukses. Ternyata keuntungan dan kesuksesan sangat ditentukan oleh kualitas sholat kita. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Ya. Sementara siapa yang sholatnya rusak, sholatnya enggak benar, banyak salahnya, sungguh ia telah gagal dan rugi. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah memeriksa sholatnya, ternyata sholat wajibnya itu ada bolong-bolongnya, ada kurang-kurangnya.
Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, unzuru hal li abdi, minta tahu, coba periksa apakah hambaku itu melaksanakan sholat sunatnya atau enggak. Ternyata ketika dia melaksanakan sholatnya, maka kekurangan dari sholat fardu itu ditambah, dilengkapi dengan sholat sunat atau tatawu. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian pula dengan doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu ada kaitannya dengan sholat. Ya, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan, kamu jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Demikian pula anak cucuku, ya Allah, terimalah doa kami. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwat iman, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Waktu harta yang paling berharga atau yang paling mahal adalah waktu yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab kata Allah dalam hadis qudsi, anna ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Aku akan membersamai hambaku. Aku akan bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak menyebut namaku. Jadi zikir itu ya, keyakinan yang ada dalam hati. Hati ingat, tapi kemudian dibantu dengan lisan. Ya. Makanya Allah akan bersama hambanya yang senantiasa berzikir kepadaku dan kemudian bibirnya bergerak menyebut namaku. Itu hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Jadi sejatinya bahwa zikir itu untuk menjalin kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam amalan anjallahu min azabillah min dzikrillah." Tidak ada amal anak Adam yang paling bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dikaitkan dengan masa depan. Bahwa zikir itu ringan di lisan tapi berat ditimbang. Ya. Kemudian yang selanjutnya, fa idza qadaytumus shalat fazkurullah qiyaman qu'udan wa 'ala junubihim. Demikian pula selepas salat. Jangan langsung kemudian berdiri, tapi duduk kalau bisa. Kalau tidak bisa berdiri, kalau tidak bisa sambil berjalan. Jangan lupa setelah salat itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena zikir adalah waktu ya yang sangat berharga. Harta yang paling mahal. Kini waktu harta yang paling berharga adalah waktu yang harus dijaga. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara atau 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lainnya. Yang pertama, syababaka qabla harumika. Ya, mudamu sebelum tuamu. Ya, itu waktu yang sangat berharga. Wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Waginaka qabla faqrika, kayamu sebelum miskinmu. Kemudian wa faraghaka qabla syughlika, waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan yang paling utama dan pertama adalah wahayataka qabla mautika, jaga hidupmu sebelum datang matimu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ya, Rasul menjelaskannya lewat doanya, Allahumma ahyini ala sunnati nabiyika wa tawaffani ala millatihi wa idni min mudzillatil fitan. Ya Allah, hidupkan aku di atas sunnah nabimu, matikan aku di atas agamanya, dan lindungi aku dari berbagai macam fitnah yang membuat aku celaka, membuat aku binasa, dan membuat aku masuk neraka. Itu barangkali ya, bagian kecil dari khutbah pada siang hari ini yang ada kaitannya dengan waktu ya, harta yang sangat berharga.
Sekian demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'ala sabr wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.